Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Felixianto Zulihu. Saya guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 2 Kota Gunung Sitoli. Saya sebagai peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Pada saat ini, saya mempraktekkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi pokok Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Saya yakin masih semangat untuk belajar hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita sejarah Indonesia, karena minggu yang lalu sudah kita belajar beberapa materi tentang sejarah Indonesia. Kemudian sebelum kita masuk di materi pembelajaran, langkah baiknya kita menjalankan kehidupan kita, kegiatan belajar kita dengan pelan-pelan. Mari kita berdoa. Siapa bertugas di sini bisa memimpin doa? Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak kami, terima kasih buat kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sanggup bersama-sama dalam mengikuti pembelajaran. Tuhan kiranya memberkati hingga kami bisa melaksanakannya mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh kegiatan kami ini. Amin. Saya yakin bersiap untuk belajar ya. Semua pada hadir ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang demokrasi terpimpin. Namun pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi pembelajaran kita seperti demokrasi terpimpin ini. Kira-kira apa materi kita pada minggu yang lalu? Tentang demokrasi liberal. Nah, di Indonesia pernah diterapkan yang namanya demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan sama kita materi pada minggu lalu tentang demokrasi liberal? Siapa yang masih ingat materi kita? Ayo. Oke, silakan. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, keadaan politik di Indonesia sering terjadi pergantian. Di antaranya itu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Soemilo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo, Kabinet Burhanuddin Karma, Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, Kabinet Juanda. Oke, bagus. Kita kasih aplaus. Kita masih ingat ya, keadaan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal itu sering terjadinya pergantian kabinet. Siapa yang masih ingat lagi? Oke, sekarang. Pada masa demokrasi liberal ini juga terjadi yang namanya dengan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan duduk dalam parlemen dan dewan konstitusi. Oke, bagus. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik. Jadi di sini kita akan tahu sama kawan-kawan kita bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan pada masa kabinet tahun 1955. Jadi mungkin ke depan nanti akan ada lagi kegiatan pemilu sama kita. Ada pemilihan presiden tahun 2000 berapa? 2024. Jadi awalnya di sini kita tahu sejarah pemilu ya di situ, ya. Walaupun pelaksanaan pemilunya berbeda yang dulu dengan yang menjadi kompetensi dasar, yaitu menganalisis
menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi ada dua. Kita belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan perkembangan kehidupan ekonomi. Nah, yang menjadi kompetensi dasar keterampilannya yaitu melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Yang menjadi indikator pengetahuannya mempresentasikan hasil penelitian sederhana atau diskusi tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, maksudnya di sini nanti diharapkan yang menjadi tugas anak-anak kami yaitu melakukan kegiatan diskusi, kemudian diskusi tersebut hasilnya dipresentasikan. Paham? Nah, seterusnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi melalui model pembelajaran based learning, siswa mampu menganalisis sebab dan proses berakhirnya masa demokrasi parlementer dan korelasinya dengan munculnya demokrasi terpimpin, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, mampu berkomunikasi, rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras, serta dapat melakukan kerjasama dengan baik dalam penyelesaian setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam berdiskusi. Nah, jadi di sini anak-anak diharapkan nanti yang pertama kita atau peserta didik mampu menganalisis korelasi antara berakhirnya masa demokrasi parlementer dengan munculnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab dan proses berakhirnya masa demokrasi parlementer. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dinamika masa awal demokrasi terpimpin. Seterusnya, yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian demokrasi terpimpin. Kemudian, yang kelima, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dan yang keenam, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi itu beberapa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ini tentang materi demokrasi terpimpin. Bapak mau tes dulu seberapa besar pengetahuan Anda mengenai demokrasi terpimpin, sejauh mana yang sudah Anda tahu. Pada minggu yang lalu sudah saya ingatkan materi kita pada hari ini supaya dibaca di rumah tentang demokrasi terpimpin. Tentu saya yakin kalian sudah membaca di rumah dan pasti sudah paham apa itu yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh pemerintah pusat seperti presiden. Demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang meningkatkan autokrasi atau menjadi bagian dari perkembangan Indonesia. Oke, bagus. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjelaskan sama kita ya? Ya, hasil yang sudah dia baca tentang demokrasi terpimpin. Mungkin ini bagian apa? Tadi bahas tentang bagian politiknya. Bagian ekonomi ada nggak yang sudah membahasnya? Coba silakan. Oke. Di sini perkembangan ekonominya yaitu pada masa itu belum stabil dikarenakan sering terjadinya kabinet sehingga menghalaukan segala upaya dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Oke, bagus. Kita kasih aplaus. Baik. Saya yakin siswa-siswi kami pasti tahu ya, tentang demokrasi terpimpin dan sudah ada dasarnya walaupun masih belum 100% ya.
Nah, untuk itu makanya kita belajar saat ini supaya kita tahu betul apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin, bagaimana perkembangan dan penerapannya di Indonesia. Nah, perhatikan slide di atas. Oke. Nih. Silakan baca. Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku ingat, libatkan aku dan aku belajar. Nah, ada yang paham kalimat di atas? Nah, katakan padaku dan aku lupa. Ajari aku dan aku mungkin ingat. Libatkan aku dan aku belajar. Nah, maksudnya adalah ketika saya pun mengatakan pembelajaran kita, saya yakin suatu saat nanti anak lupa. Nah, kalaupun saya ajari, ya, saya pun ajari Anda, mungkin Anda mengingatnya, ya kan? Nah, kemudian ketika pun saya melibatkan anak-anak kami untuk belajar, saya yakin semuanya belajar. Oke? Semangatnya untuk belajar ya? Saya yakin dengan keterlibatan siswa-siswi kami untuk belajar pasti ingat setiap materi. Oke? Nah, baik anak-anak, sekarang kita bagi kelompok belajar kita bagi 4 kelompok. Di sini jumlah kita 27 orang. Jadi ada yang 7 orang, ada yang 6 orang. Nah, baik, yang sama nomornya itu nanti teman kelompoknya ya. Baca. Baik, silakan mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3. Baik, silakan yang angka 1 bergabung di sini, di meja ini. Oke, silakan mulai. Kelompok 2 di sini, maka kelompok 3 di sini. Baik anak-anak, setelah terbentuk kelompok belajar kita, maka Bapak mau tanya. Ada satu pertanyaan ini tentang demokrasi terpimpin. Coba siapa yang bisa menjelaskan arti pentingnya belajar sejarah demokrasi terpimpin yang pernah diterapkan di Indonesia? Siapa yang bisa? Aku Pak. Oke, baik, silakan. Menurut kelompok kami di sini, dengan kami belajar demokrasi terpimpin, wawasan kami sebagai seorang siswa bisa bertambah dan kami bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa sejarah kehidupan sosial politik di Indonesia yang pernah diterapkan sebelumnya. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu tentang arti penting demokrasi terpimpin. Berarti dengan kita belajar tentang demokrasi terpimpin ini, wawasan kita semakin luas. Kita mengetahui tentang sejarah demokrasi, bagaimana jalannya demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, perhatikan slide di atas. Kita mulai dari latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin. Yang pertama, yaitu dari segi keamanan nasional. Pada masa itu, ya, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Jadi latar belakangnya ini pada sebelum demokrasi terpimpin ini ada demokrasi liberal. Tapi pada masa demokrasi liberal ini banyak gerakan-gerakan separatis. Kemudian yang kedua, dari segi perekonomian sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Artinya tidak ada sebuah perkembangan ekonomi, tidak ada peningkatan ekonomi Indonesia pada masa itu. Ya, dipengaruhi oleh karena adanya ketidakstabilan di bidang politik. Nah, seterusnya dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Nah, jadi sudah ada pemilihan umum pada tahun 1955, sudah dipilih Dewan Konstituante yang tugasnya menyusun undang-undang baru. Tapi ternyata sampai tahun 1959 mereka masih belum berhasil. Jadi inilah salah satu latar belakang diterapkannya
berlakunya yang namanya demokrasi terpimpin. Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya yang namanya Dekret Presiden. Di atas Dekret 5 Juli 1959 yang isinya satu, pembubaran konstitusi. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Makanya, nah, ini sisi positif Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, sisi positifnya yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Nah, apa krisis politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu? Sering terjadinya pergantian kabinet. Kenapa demikian? Karena pada masa itu ya, anggota Dewan Konstituan ketika tidak terpenuhi keinginan politik mereka, maka mereka mengeluarkan yang namanya mosi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga bertukar lagi kabinet ketika keinginan mereka itu tidak tercapai. Jadi itu yang terjadi. Kemudian memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dasar negara kita menjadi jelas. Masa demokrasi terpimpin. Kemudian merintis pembentukan lembaga tertinggi, yaitu MPRS dan DPAS. Nah, sampai sekarang kan ada MPR kan sama kita kan? Oke, nah seterusnya. Sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu memberi kekuatan besar kepada Presiden, MPR dan lembaga tertinggi negara, memberi peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik. Nah, jadi ini Presiden sangat berperan pada masa demokrasi terpimpin ini. Kemudian yang keduanya yaitu militer gabung dalam kegiatan-kegiatan politik. Nah, seterusnya, perhatikan video berikut. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, baik, anak-anak, sekarang kita bagi tugas kelompok belajar kita. Saya bagi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 membahas tentang perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Silakan dibaca. Ya. Kemudian dibuat nanti hasil diskusinya, nanti kita presentasikan. Paham ya? Dan seterusnya, ini kelompok 2 membahas tentang sejarah perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
Silakan keluar bapak ya. Diskusi semua data nama-nama dan usul buat kita Baik anak-anak, waktu kita untuk diskusi sudah selesai. Sekarang kita presentasikan, sudah siap ya? Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili untuk mempresentasikan di depan. Ya, yang lain silakan diperhatikan. Ya, Pak. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menjadi pembahasan kami itu perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1960. Tindak lanjut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebagai konsekuensi keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah tidak berlakunya sistem demokrasi liberal yang kemudian digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Kabinet Juanda selanjutnya dibubarkan pada tanggal 9 Juli 1959 digantikan oleh Kabinet Kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam praktiknya, kemudian terpimpin bukan diartikan oleh kepemimpinan berada di tangan kedaulatan rakyat, tetapi terpimpin oleh diri pribadi Presiden Soekarno. Karenanya, penataan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin telah menyimpang dari tujuan awalnya dan cenderung bersifat absolut totaliter. Pada masa demokrasi terpimpin telah terjadi penyimpangan-penyimpangan, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. B. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. D. Pembentukan Kabinet Kerja. E. Pembentukan Front Nasional. F. Permasyarakatan Ajaran Nasakom. G. Permasyarakatan Ajaran Resopim. Politik luar negeri. Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sistem politik luar negeri itu dipilih dalam rangka menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa-bangsa di dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam praktiknya tidak berpegang teguh pada politik bebas aktif, tetapi menjurus ke arah politik mercusuar dan konfrontasi. Indonesia tidak bersikap netral tetapi cenderung condong ke blok timur, yaitu Rusia dan RRC sebagai blok komunis. Padahal ketika itu Indonesia termasuk salah satu negara politis dan aktivitas gerakan non-blok. Sedangkan politik mercusuarnya ditunjukkan dengan kecenderungan untuk mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Di kancah internasional, Presiden Soekarno berusaha melontarkan konsepsi politik dan ide-idenya tentang konsep membangun dunia kembali, Jarek, monopol, dan sebagainya. Politik konfrontasi juga ditunjukkan dengan menentang Malaysia yang berniat membentuk negara federasi Malaysia. Sedangkan dengan negara-negara Afrika dan Timur Tengah, Presiden Soekarno berusaha melopori terselenggaranya Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO. Namun tidak berhasil karena tidak cukup mendapat dukungan. Kemudian Presiden Soekarno juga membentuk poros anti-imperialis dan anti-kolonialis yang dinamakan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Politik luar negeri Indonesia seperti di atas sebenarnya mendasarkan pada beberapa dokumen berikut, yaitu yang pertama, amanat Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang terkenal sebagai Manifesto Politik RI yang kemudian ditetapkan sebagai
GBHN. 2. Amanat Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita, yang kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan Manipul RI. 3. Pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 di muka sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali, yang kemudian dijadikan sebagai garis besar politik luar negeri Republik Indonesia. Demikian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik, kita kasih ya, Bros. Nah, baik, anak-anak, kita lanjutkan presentasi kita. Tadi sudah dibahas tentang perkembangan politik, sekarang tentang ekonomi. Saya persilakan pada kelompok 2. Oke, silakan. Siapa yang mewakili? Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai 2 penataan kehidupan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia masih mewarisi keadaan ekonomi yang sulit dari masa sebelumnya atau demokrasi liberal. Keadaan ekonomi yang suram menuntut pemerintahan masa demokrasi terpimpin segera mengambil langkah-langkah perbaikan ekonomi. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan mengatur perekonomian negara dengan sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin bertujuan mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia yang setiap orang akan dijamin kehidupannya. Sebagai langkah awal dalam usaha memperbaiki keadaan ekonomi, maka pada tanggal 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional Semesta Berencana atau DERPANAS di bawah pimpinan Mr. Muhammad Yamin. DERPANAS kemudian diganti menjadi Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional, pada tahun 1963 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Namun rencana pembangunan melalui badan ini terhambat oleh laju inflasi yang semakin membumbung. Sampai dengan tahun 1965, laju inflasi telah berlipat menjadi 512 kali sejak 1950, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga-harga barang mencapai 200% sampai 300%. Pemerintah kemudian berusaha menekan laju inflasi dengan cara mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Mata uang pecahan Rp100 ke bawah tidak ikut didevaluasi. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Devaluasi mata uang bertujuan untuk meningkatkan nilai rupiah sehingga menekan inflasi. Dengan kebijakan ekonomi yang telah dijalankan, ternyata pemerintah belum mampu melaksanakan pembangunan dengan mulus dan taraf hidup rakyat belum berhasil ditingkatkan. Keadaan ini antaranya disebabkan oleh masalah konfrontasi Indonesia-Malaysia dan sikap Indonesia yang cenderung memusuhi negara-negara barat. Akibatnya, bantuan modal dan tenaga ahli dari luar negeri sangat sulit diperoleh. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah kemudian menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan ditetapkan DEKON ialah menciptakan ekonomi nasional yang demokratis, bebas dari imperialisme barat. DEKON ternyata juga tidak berhasil mengatasi mundurnya perekonomian, sehingga pemerintah membentuk lembaga-lembaga ekonomi seperti KOTOE atau Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, KESOP atau Kesatuan Operasi, dan Bank Sentral. KOTOE dan KESOP merupakan lembaga ekonomi dalam usaha perdagangan yang dibentuk pada tanggal 17 April 1965. Sedangkan Bank Sentral dibentuk untuk mengelola bank-bank pemerintah dalam satu
Baik, demikian presentasi kelompok 2, kita kasih aplaus. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang demokrasi terpimpin, tadi kita sudah membahas materinya, kemudian menonton videonya tentang demokrasi terpimpin, kemudian kita berdiskusi dan presentasi. Sekarang kita membuat sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita membuat kesimpulan sama-sama, dan siapa yang bisa mewakili kita? Ayo dari siapa? Oke, silakan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sistem demokrasi liberal mulai dari tahun 1950 sampai tahun 1959 ternyata tidak cocok diterapkan di Indonesia karena menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Sejak tahun 1959, demokrasi liberal digantikan dengan demokrasi terpimpin mulai dari tanggal 1959 sampai 1966 yang ternyata juga tidak cocok diterapkan di Indonesia karena makna terpimpin ditafsirkan terpimpin oleh diri pribadi presiden, bukan terpimpin oleh kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, dari pelaksanaan kedua bentuk demokrasi tersebut, bangsa Indonesia telah banyak mengambil hikmat untuk dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemerintahan demokratis adalah demokrasi sebagai demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat yang mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, itu mengenai kesimpulannya. Ternyata demokrasi liberal tidak cocok juga dengan kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin juga tidak cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, dan tidak akan kembali ke demokrasi pada di sampai sekarang mungkin demokrasi kita di Indonesia bisa berjalan dengan politiknya juga stabil, ekonominya juga stabil. Nah, baik, selanjutnya dari pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita ada sebuah peningkatan dan ada kekurangan. Untuk itu saya minta dari siswa kami yang menjadi sebuah refleksi, menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa mewakili kita? Oke, silakan. Baik, menjadi bahan refleksi setelah kami mempelajari tentang demokrasi terpimpin ini, tentunya menambah pengetahuan serta memperluas wawasan kami tentang demokrasi terpimpin yang pernah terjadi khususnya di negara Indonesia ini. Dan mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasannya, dan kami sebagai siswa perlu aktif lagi dalam mencari sumber-sumber sejarah lainnya, dan kami sebagai siswa bisa lebih mencarinya lagi, mempelajarinya di berbagai internet. Oke, baik, terima kasih, kita kasih aplaus. Nah, baik anak-anak, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang demokrasi terpimpin, sudah kita diskusi, kita juga sudah presentasi, dan juga sudah kita buat kesimpulan, sudah ada refleksinya. Dan sekarang saya mau buat tes dengan lisan. Saya mau tanya sejauh mana yang sudah dipelajari tentang demokrasi terpimpin yang sudah diketahui oleh anak didik kami. Nah, siapa yang bisa menguraikan isi dekret Presiden 5 Juli 1959? Siapa yang bisa? Oke, silakan, wajib. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan
tidak berlakunya lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Oke, baik, terima kasih, kita kasih aplaus. Nah, seterusnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan salary pada masa demokrasi terpimpin? Ayo, siapa? Oke, silakan. Selain itu yaitu kebijakan nilai mata uang oleh negara untuk menstabilkan nilai mata uang dengan tujuan untuk mengurangi uang demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang demokrasi terpimpin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang, ya, silakan dicari lagi sumbernya, dibaca di rumah, di buku-buku, di perpustakaan, boleh juga dicari melalui internet supaya pengetahuan kita tentang demokrasi terpimpin ini semakin banyak. Nah, jadi demikian saja untuk hari ini. Silakan belajar di rumah, mempersiapkan diri untuk pertemuan kita pada minggu depan untuk belajar tentang peta kekuatan politik nasional. Silakan dipelajari, dibaca di rumah tentang peta kekuatan politik nasional. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini menuju siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mubai terpepu. Yahoo!